Bismillahirrahmanirrahim. Dari Umar bin Al-Khattab di atas mimbar berkata, aku mendengar Rasulullah bersabda, semua perbuatan tergantung niatnya, dan balasan bagi tiap-tiap orang, tergantung apa yang diniatkan. Barang siapa niat hijrahnya karena dunia yang ingin digapainya atau karena seorang perempuan yang ingin dinikahinya, maka hijrahnya adalah kepada apa yang ia niatkan. Hadis riwayat Bukhari. Hadis nomor 1. Dari Aisyah Ummul Mukminin, bahwa Al-Harits bin Hisham pernah bertanya kepada Rasulullah. Tanyanya, wahai Rasulullah, bagaimana wahyu turun kepada engkau? Maka Rasulullah menjawab, terkadang datang kepadaku seperti suara gemerencing lonceng dan cara ini yang paling berat buatku, lalu terhenti sehingga aku dapat mengerti apa yang disampaikan. Dan terkadang datang malaikat menyerupai seorang laki-laki lalu berbicara kepadaku, lalu aku dapat memahami apa yang diucapkannya. Aisyah berkata, sungguh aku pernah melihat turunnya wahyu kepada beliau pada suatu hari yang sangat dingin, dan saat wahyu terputus dari beliau, dahi beliau mengucurkan keringat. Hadis riwayat Bukhari, hadis nomor 2. Dari Aisyah ibu kaum mukminin, bahwasanya ia berkata, permulaan wahyu yang datang kepada Rasulullah adalah dengan mimpi yang nyata dalam tidur. Dan tidaklah beliau bermimpi kecuali datang seperti cahaya subuh. Kemudian beliau dianugerahi untuk menyendiri, lalu beliau pun menyendiri gua Hiro dan bertahan di dalamnya. Yaitu ibadah di malam hari selang beberapa waktu sebelum kemudian kembali kepada keluarganya guna mempersiapkan bekal untuk bertahan kembali. Beberapa waktu setelahnya, beliau menemui Khadijah lagi untuk mempersiapkan bekal seperti sebelumnya. Sampai akhirnya datanglah suatu yang hak kepada beliau saat berada di Gua Hiro. Malaikat mendatanginya seraya berkata, bacalah. Beliau menjawab, aku tidak bisa baca. Nabi menjelaskan, maka malaikat itu memegangku dan memelukku sangat kuat hingga aku tak berdaya kemudian melepaskanku dan kembali berkata, bacalah. Beliau menjawab, aku tidak bisa baca. Malaikat itu memegangku kembali dan memelukku untuk kedua kalinya dengan sangat kuat hingga aku tak berdaya lalu melepaskanku dan kembali berkata, bacalah. Beliau menjawab, aku tidak bisa baca. Kemudian malaikat itu memegangku kembali dan memelukku untuk ketiga kalinya dengan sangat kuat hingga aku tak berdaya, lalu melepaskanku seraya berkata, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan, Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmulah yang Maha Pemurah. Kemudian Nabi pulang menemui Khadijah binti Khuwailid dalam keadaan gelisah dan sangat ketakutan. Beliau bersabda, selimuti aku, selimuti aku. Beliau pun diselimuti hingga hilang ketakutannya. Lalu beliau menceritakan peristiwa itu kepada Khadijah. Aku sangat mengkhawatirkan diriku. Maka Khadijah berkata, demi Allah, Allah tidak akan menghinakanmu selamanya, karena engkau adalah orang yang menyambung silaturahim, seorang yang jujur dalam tutur kata, menolong yang lemah. Memberi kepada orang yang tak punya, engkau juga memuliakan tamu dan membela kebenaran. Khadijah kemudian mengajak beliau untuk bertemu dengan Warakah bin Naufal bin Asad bin Abdul Uzza, putra paman Khadijah, yang beragama Nasrani di masa jahiliyah. Ia juga menulis buku dalam bahasa Ibrani,
juga menulis kitab Injil dalam bahasa Ibrani dengan izin Allah. Saat itu Warakah sudah tua dan matanya buta. Khadijah berkata, "Wahai putra pamanku, dengarkanlah apa yang akan disampaikan oleh ponakanmu ini." Warakah berkata, "Wahai ponakanku, apa yang tengah engkau alami?" Maka Rasulullah menuturkan peristiwa yang dialaminya. Warakah berkata, "Ini adalah namus, seperti yang pernah Allah turunkan kepada Musa. Duhai seandainya aku masih muda dan aku masih hidup saat engkau nanti diusir oleh kaummu." Rasulullah bertanya, "Apakah aku akan diusir oleh mereka?" Warakah menjawab, "Iya. Karena tidak ada satu orang pun yang datang dengan membawa seperti apa yang engkau bawa ini kecuali akan dimusuhi. Seandainya jika aku masih ada saat kejadian itu nanti, pasti aku akan menolongmu dengan sekemampuanku." Tak lama kemudian, Warakah meninggal dunia, sementara wahyu terputus selang beberapa waktu. Hadis riwayat Bukhari. Hadis nomor 3. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka, wa atubu ilaik.